Ya, baik. eh, Sobat-sobat Surya FM di mana saja yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersua melalui Surya FM dan saya merasa beruntung hari ini saya bisa bersama Pak Budi, ya panggilan akrab Bapak Budiono MSI, ya. Saya merasa beruntung karena apa? Karena ini Pak Budi ini menurut saya nanti kita bisa menghubungkan, ya, antara generasi pra milenial dengan generasi pasca milenial. Karena kayaknya sih segenap, terutama ya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Purworejo kan dari generasi milenial dan pasca milenial kan. Nah, nanti mungkin kita bisa menghubungkan itu. Bagaimana cara menghubungkannya, nanti kita bisa ngobrol santai ya. Ini bukan narasumber, Pak Budi sudah bilang saya bukan narasumber ini Pak Jun, ya. Pak Jun demikian juga ini ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dengan demikian kita akan membatasi, ya, permasalahan yang begitu banyak tentu tentang pendidikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan, ya, ini barangkali para mahasiswa UMB kan saya kira termasuk dalam generasi pasca milenial, ya, yang lahir kira-kira tahun 1997 sampai 2012 kan, ya. Kemudian segenap Sivitas Akademika juga saya kira berasal dari generasi, kalau nggak milenial ya pasca milenial. Milenial itu kira-kira kelahiran tahun 1981 sampai 1997, ya. Dengan demikian mungkin ada baiknya kita omong-omong tentang ini, pengalaman masa lalu yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik menjalani masa kini dan lebih bijak nanti, lebih visioner menjalani masa yang akan datang. Pak Budi, saya merasa beruntung ini ya bisa ketemu Pak Budi. Ini guru saya waktu itu saya SMA itu tahun 83 gitu ya, lulus. Pak Budi sudah menjadi guru saya, guru matematika. Setelah itu tahun 97 kesini menjadi teman sejawat saya di UMP. Jadi saya cukup akrab ini dengan Pak Budi, agak sedikit tahu tentang perjalanan hidup Pak Budi. Makanya saya mau tanya nih Pak Budi, kira-kira waktu itu Pak Budi, ini tentang tempat dan saat ya. Pak Budi waktu SMA kelas 3 ya kalau dulu, kalau sekarang mungkin kelas berapa, kelas 12 ya. Itu ketika itu kan, nanti Pak Budi bisa silahkan bercerita tentang tempat dan saatnya, di mana dan kapan. Itu setahu saya itu banyak orang-orang ya yang katakanlah tidak lulus SD ya ketika itu. Tapi Pak Budi sudah, ya katakanlah sudah bersekolah di SMA dan nampaknya juga ketika itu punya keinginan untuk melanjutkan. Barangkali Pak Budi bisa bercerita sedikitlah tentang pengalaman waktu kelas 3 SMA dan suasana ketika itu sehingga termotivasi untuk kuliah begitu. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Jun. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Jun, ini saya harus sedikit memberi sharing kepada teman-teman bahwa yang mengajak ngobrol saya ini ternyata bukan orang sembarangan. Nah, beliau ini ternyata semenjak SMA itu punya hobi menulis puisi di buku catatan. Saya punya ingatan bahwa waktu itu ketika Pak Mas Jun ini
mengerjakan PR, ternyata di halaman belakang itu ada latihan puisinya. Nah, mungkin tidak sengaja, tidak dihapus, akhirnya saya bisa baca bahwa ternyata salah satu murid saya ini setelah kira-kira dulu SMA tahun berapa Pak Jun? Saya lulus tahun 83 Pak Budi. Tahun 83, jadi setelah kira-kira tahun ini 2015-an, jadi perjalanan kira-kira ya 15 sampai paling banter 20 tahun, ternyata bekas murid saya ini menjadi sastrawan yang terkenal. Kadang-kadang murid saya sok mudah sok Jun, bahwa di kampus UMP itu dosen yang paling terkenal ya seingat saya cuma Pak Jun. Karena beliau ini, ya saya suatu saat harus mengatakan beliau ternyata apa? Pegang teguh pada paling saya waktu SMA. Tolong murid-murid, kalau bisa Anda itu pendidikannya meluwi dalam tanda petik. Kalau Jawa ini meluwi bapak ibu ini, meluwi guru ini, nah iso meluwi dosennya. Jadi pada teman-teman bahwa Pak Jun ini ternyata apa? Sudah benar-benar melaksanakan paling saya. Ya, saya masih ingat itu Pak. Ya. Ternyata Pak Jun ini sudah meluwi bapak ibunya, Ya. meluwi gurunya saya yang waktu itu hanya Bachelor of Art. Waktu itu PA, masih Ya, ingat, masih ingat ya. Kemudian paling banter lagi cuma Dr. Ades dan paling banter cuma MSc. Ternyata Pak Jun ini sudah melebihi tataran tertinggi dari jenjang pendidikan. Ya, itu berhasil memotivasi ini Pak Budi. Ya, ternyata salah satu murid saya ya yang berhasil ini. Dan banyak loh Pak Budi yang banyak jadi lagi. pejabat loh Pak Budi. Iya. Banyak yang jadi pejabat loh Iya. muridnya Pak Budi. Termasuk Bapak Rektor itu, Pak Rektornya ini juga bekas Ya. mahasiswa dan masih ada. Gitu Pak Jun ini Ya. pengantar. Jadi SMA-nya Pak Budi, ketika itu mungkin beda banget ya suasana SMA tahun berapa 70-an kalau ya begini Pak Jun. Oh. Mas Jun atau Iya, Mas Jun iya. atau bagaimana ya enaknya ya tuh? Mas Jun. Mas Atau Jun. Dik gitu. Kadang-kadang kalau saya MS itu kadang-kadang saya pakai Dimas. Ya kan? Dimas bagaimana? asal jangan Dimas Kanjeng Pak. Dimas Kanjeng. Ya, mungkin nanti Dimas Kanjeng akan menjadi inspirasi untuk novel berikutnya. Nah begini Pak Jun. Waktu SMA, ya kan? Untuk saya tahun 70-an satu Iya. dibandingkan dengan generasi milenial Iya. itu sudah sangat bertolak belakang. Waktu itu ya bagaimana? Tahun 71 itu Pak Budi SMA-nya di mana Pak Budi? Kebetulan saya di SMA Negeri 1 Atas Atas. dan waktu itu satu-satunya SMA negeri yang ada di Kabupaten Purworejo. Maaf, Atas. Pulau Progo, Iya. Maaf. Jadi satu-satunya SMA negeri yang ada di Pulau Progo, Yogyakarta. Masih ingat satu kelas tuh jumlahnya berapa Pak Budi? Satu kelas itu ya Tahun 71 kalau itu di ya. Gerhana kan banyak putrinya Pak Jun. Gitu ya. Saya itu waktu SMA itu putrinya cuma 4. Namanya saja Wong Desa itu. Gitu ya. Saya masih ingat yang namanya siapa. Pertama Nur Hayati, gampang diingat-ingat. Ya. Bentuknya itu gemuk, kalau disuruh lari masuk gitu-gitu Pak Jun ini. Berangkatnya ya kan. Ya. Kemudian Kamisem. Kamisem. Iya namanya ya Iya. Kamisem. Kamisem. Terus satu lagi itu lupa ini keriting bukan orang Jawa. Ya. Dan satu lagi lupa. Ya, karena yang putri cuma 4, jadi ini Pak Budi ingat betul ya. Kalau yang kakak mungkin sudah lupa ya. Wah kalau yang kakong yang terkenal itu nanti ada yang ternyata jadi kepala dinkes hewan di Pulau Progo. Gitu. Namanya Dr. Hemat Sabar Busono. Tapi
kelihatannya dia sudah meninggal. Kemudian adik kelas itu ada yang jadi kepala dinas pendidikan di Purwokerto, dan masih banyak ada yang jadi petani. Pokoknya dari 35 anak ini ternyata yang nanti kuliah tinggal kira-kira seperempatnya. Tahun 71 itu kalau saya tidak keliru, lulus SD itu sudah keren ya Pak Budi ya. Dan lulus SMA itu konon sudah bisa jadi camat ketika itu. Nah, betul Pak Ju. Iya. Saya punya teman SD kira-kira cuma 20-an. Nanti yang SMP itu tinggal kira-kira, masa SMP tinggal kira-kira 5. Lainnya itu menikah. Jadi menikah muda itu tidak hanya sekarang Pak Ju. SD pun itu ada. Gitu ya. Jadi waktu itu saya masih ingat yang teman SD yang setelah lulus karena di orang desa itu menikah, dan waktu itu ditanggapi wayang sehari semalam. Nah ini menunjukkan bahwa waktu itu orang menikah muda itu tidak harus zaman milenial, tapi di zaman itu sudah ada. Pak Budi, kemudian nah setelah itu SMP, SMP-nya kan nanti kita punya teman 5 kelas, sudah banyak lagi yang terdiri dari santero Kulon Progo itu. Kulon Progo, dari mana-mana. Nah, nanti dari satu kelas itu yang masuk SMA juga bisa dihitung lagi dengan yang pelajari. Jadi kayak seleksi alam ini Pak. Ya, seleksi alamnya itu nanti kalau putri itu menikah Pak Ju. Gitu ya. Kalau laki-laki dituntut kerja. Berarti itu Nur Hayati itu istimewa itu ya, sampai SMA belum menikah itu ya. Belum. Itu karena itu, tahu nggak sekarang beliau di mana? Nah ini karena sudah SMA waktu itu, karena generasi apa namanya bukan milenial, ini saja belum ada Pak Ju. Jadi waktu itu kalau orang naksir itu pakai surat. Jadi dengan yang Nur Hayati ini sudah semenjak SMA tidak ada apa gitu ya, kabar beritanya. Sampai sekarang ini yang kami dan seterusnya itu sudah nggak tahu di mana Ya. mereka berada ya. Bila itu teman-teman itu masih syukur apa tidak itu Ya, sudah memang nggak ada. usianya sudah Ya. hampir 70 ya. Ya paling tidak di atas 65 sampai 70. Jadi kira-kira itu. Pak Budi, ini ke pendidikan lagi, kira-kira waktu itu di SMA kelas 3, sekarang SMA kelas berapa? 12. Apa mata pelajaran yang Pak Budi sukai dan kenapa? Ya, yang saya senangi ya karena saya di jurusan IPA seperti Mas Jun ketahui, itu ya seperti Mas Jun sendiri. Iya, saya juga IPA waktu itu. Jadi kita senangnya ya pada mata pelajaran yang IPA tuh. Ya. Misalnya kimia, fisika, biologi, matematika. Dan waktu itu saya malah yang paling senang itu bukan matematika, tapi apa? Fisika. Gitu ya. Jadi anehnya itu. Karena apa? Waktu itu saya punya guru yang menurut saya guru idola waktu itu yang namanya Pak Jiono BSc. Itu lulusan MIPA UGM. Itu kalau mengajar itu tanpa membawa buku, tinggal menulis tak begitu. Dan itu berkesan. Sehingga saya senang. Figur guru sangat penting ya Pak Budi ya. Iya. Jadi boleh jadi memang sebetulnya Pak Budi itu ya senang matematika, tetapi karena guru fisikanya itu istimewa, lalu Pak Budi mengidolakan guru fisika itu ya. Iya. Ya. Bedanya generasi milenial. Generasi itu sekarang saya kasihan pada guru. Guru itu kalau dulu itu diajeni, kalau sekarang malah kadang-kadang dicemooh. Iya. Pulang saja ketemu dijangkar Pak. Iya. Iya kan? Kadang-kadang. Nah, ini yang salah siapa Pak? Iya, lalu saya jadi ingat begini Pak Budi, waktu saya SD itu kalau apa namanya selesai pelajaran lalu pulang ya, kira-kira jam-jam ya siang itu, kita ini kalau pulang itu kadang kalau kelas 2, 3 sampai kelas 6 itu sudah diadang sama seniornya. Nah, itu nanti mereka akan bilang anyaran. Nah ini yang tunggaan gitu ya. Jadi ketika itu tuh tunggaan cukup banyak waktu saya SD. Jadi satu kelas itu mungkin yang mendapatkan teriakan tunggaan itu bisa 2, 3, 4. Ini sekarang kok kayaknya memang nggak ada seperti itu. Kalau menurut Pak Budi, tunggaan nunggak ke itu
itu lebih banyak positifnya atau negatifnya Pak Budi? Ketika itu kan memang seperti itu ya. Begini Mas, ini kita tinggal sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang saya yang katanya tadi bukan generasi milenial, itu ya ada positifnya. Karena Pak orang akan apa? Orang akan dituntut untuk belajar kembali. Ya. Tapi kalau sekarang orang diberi nilai di bawah KKM saja itu nanti pulang, gurunya bisa dicuri. Iya. Nah, Ya, ini yang salah ini siapa kalau sudah demikian? Ya, kan? Dulu kayaknya tuh nggak ada masalah. Dulu Tuban itu Nggak nggak masalah. masalah. Dan dia, walaupun waktu itu mungkin kalau sekarang mengatakan boleh, dia itu bangga-bangga saja. Tapi kalau generasi sekarang, wah ini Jadi masalah itu. jadi mungkin ya positifnya kalau dulu itu orang menjadi ulet. Kalau sekarang, toh saya kalau sudah KKN mesti lulus, mesti naik. Ya. Akhirnya pendidikan ini dibawa kemana-mana. Mungkin sampai ke S1 ya. Ya. Sing penting aku ke skripsi, toh nanti kalau sudah masanya akan diluluskan. Nah Ya. ini kan, nah ya kembali tergantung ini nanti ya Mas. Iya, Jadi, kembali ke kan masalah tadi SMA Pak Budi. Waktu itu ada nggak guru-guru kelas 3, sekarang kelas 12 Pak Budi yang seperti Pak Budi memberi motivasi agar kalau saya PSC, Anda ini ya mestinya tidak PSC, lebih tinggi. Kira-kira ada yang seperti Pak Budi Pak enggak ketika itu? Nah, kan ini Mas, saya kan tiru-tiru guru saya dalam Iya, Ya. tiru yang baik Pak. Iya, tiru-tiru karena ini saya pandang apa positif, maka saya dalam tanda petik ya menirukan itu. Nah, ketika saya jadi guru, akhirnya saya menirukan. Ya. Sampai kadang-kadang apa? Saya ingat karakter seorang guru. Gitu. Di SMP saya punya itu yang namanya Pak Sujiran. Itu lulusan maaf Sanata Dharma. Beliau dengan gelar BA, Bachelor of Art. Iya. Nah, ketika mengajari pagi SMP itu, menurut saya itu guru yang paling bagus. Dia ketika masuk, walaupun dia itu Muslim, mempersilahkan muridnya untuk berdoa. Beliau sendiri itu nanti terus dalam tanda petik berdoa sambil ya saya baru tahu kalau non Muslim Kristiani doa itu ternyata merem ya wajibnya. Nah inilah bahwa waktu itu guru memang memberi contoh ya memang positif. Tapi kadang-kadang saya juga punya guru yang dalam tanda petik itu nyelelek. Ya, saya masih ingat waktu ya karena nyelelek, maka sampai hari ini saya masih ingat. Namanya itu Pak Wakijo, Wakijo. Iya. Nah, kelihatannya beliau itu anaknya orang kaya. Jadi waktu itu Pak guru lainnya itu kalau ke sekolah cuma naik sepeda udah. Beliau ini sudah pakai gumel. Gumel itu DKW ya. Ya kan masih nggak mungkin ya Masih, DKW. masih. Itu saya masih ingat DKW-nya itu merah. Nah, karena beliau itu orang kaya, nah waktu mengajar itu bajunya dimasukkan, kemudian pakai sandal jepit. Waduh. Nah, Ketika itu bukunya itu disengkelip. Nah, ini saya sudah mendorong ini guru saya ini nyentrik apa-apa. Atau mungkin karena beliau ini orang bahasa. Dulu kan kalau orang jurusan bahasa itu sastrawan itu ngakunya itu sekenda. Jadi mungkin beliau lupa bahwa ketika mengajar di SMP ini seharusnya tidak seperti itu. Jadi mungkin kalau di kampus, saya tahu beliau itu katanya kampus IKIP Yogyakarta. Jadi menganggapnya seperti mungkin sastrawan. Mungkin jurusan sastra itu ya. Sastra Indonesia. Ya. Jadi Atau barangkali beliau juga sastrawan ini Pak Budi. tapi setelah saya SMA, beliau ini katanya tenggelam. Jadi Karirnya Mas. karirnya, ya kan? Mungkin saya tidak Ya, tahu, mungkin tapi sandalan jepit tadi itu. ya. Jadi guru nyelelek itu ternyata tidak hanya di generasi Milenial dan pasca milenial. ya, tapi cuman kalau di generasi sebelumnya itu bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau sekarang mungkin
jari ini saja kurang. Kalau tadi Pak Budi menceritakan guru-gurunya itu semua paling tidak yang tadi disampaikan gelarnya kalau enggak BSc, BA, begitu, ada gelar lain nggak ketika itu? Waktu itu malah banyak yang nggak punya gelar. Jadi Mungkin beliau ini lulusan setingkat S1. oh, Jadi setelah SMA, kemudian kalau dulu kan namanya B1, nanti ada B2. Nah kebanyakan guru-guru SMA saya itu lulusan B1 atau B2. paling tidak di sini kita tahu bahwa yang punya gelar seperti yang disampaikan Pak Budi tadi ya, itu memang sembunyi dengan gelarnya ya, dia memang berkualitas ya Pak Budi ya. Ya artinya BA ketika itu ini ya, banyak yang bercanda ini ya, itu boleh jadi lebih hebat daripada yang sarjana sekarang ini berani bercanda begitu, karena BA, BSc ketika itu meraihnya nggak sembarangan, itu luar biasa susahnya katanya begitu Pak. Ya begini Mas Yus, itu kepala sekolah saya yang namanya Pak L. Hertono, itu gelarnya waktu itu BA, Bachelor of Art. Iya. Bachelor of Art, ilmu pasti. Nah, lainnya itu B itu tadi. Selain itu, yang punya gelar kelihatannya tidak ada. Nah, Gitu ya. jadi guru matematika saya saja ketika kelas 3 itu lulusan BA yang barusan lulus itu, nah, mengajar. Jadi DRS itu waktu itu jarang sekali. Makanya DRS Muhammad Hatta jadi wakil presiden ya. Ya, saya rasa begitu. Atau yang satu lagi yang di PD itu, DRS gimana itu ya, Wepan gitu. Nah, itu kan sampai sekarang itu ekonom terapa. Keren sekali ya. Baik Pak Budi, ini kembali ya, karena ini mungkin kalau terus nanti Pak Budi juga perlu istirahat sebentar ini ya. Kita break sebentar. Mari silahkan Pak Yosi. 100.1 Surya FM, Your Campus Radio. Pak Budi, saya ini masih ingat betul ya bahwa tahun 70-an, 80-an ini teman-teman saya itu di Purworejo ya, tentu ya, itu punya bahasa ibu, bahasa Jawa. Saya yakin Pak Budi juga ya, bahasa ibu itu bahasa Jawa lah. Tetapi nampaknya yang generasi pasca milenial ini kok kayaknya belum tentu bahasa ibunya itu bahasa Jawa, walaupun dia itu lahir di Purworejo. Saya sering mendengar ibu-ibu muda ini ya, yang sekarang anaknya masih di TK, juga mungkin di SD, itu kalau komunikasi dengan anaknya sudah pakai bahasa Indonesia itu. Artinya ya apakah sudah bukan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, barangkali seperti itu ya. Nah, ini kalau saya lihat tadi, saya dengar tadi Pak Budi menceritakan bahwa tahun 71 itu sudah di SMA dan mau ke perguruan tinggi ya. Tentu kita jadi ingin tahu ini keadaan di keluarga Pak Budi, karena nampaknya memang kita kadang-kadang heran ya. Saya sendiri sampai hari ini juga kadang masih heran, orang-orang seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan yang orang-orang sejamannya itu kan ya, kalau dia mau ikut Belanda gitu mungkin kan ya lebih enak hidupnya, tetapi nampaknya lalu lebih cenderung ke pergerakan sehingga akhirnya ditangkap, kemudian dipenjara. Saya kira tidak bisa lepas dari peran orang tua ya. Kalau orang tuanya ketika itu, ya jangan begitu, kamu kan susah, malah mending ikut Belanda, insinyur ya. Bung Karno kalau kerja di ikut Belanda kan. Nah, ini peran orang tua saya kira sangat penting Pak Budi, dan kita membatasi mungkin dalam hal ini barangkali nasihat-nasihat Bapak Ibu yang Bapak Ibunya Pak Budi ketika itu setelah Pak Budi lulus dari SMA
mungkin kata-katanya masih Pak Budi ingat, nasihat-nasihatnya mungkin dalam bahasa Jawa gitu yang mungkin mengesankan dan mungkin bisa ini diketahui oleh generasi sekarang. Silakan Pak Budi. Terima kasih, Mas. Waktu ya karena saya ini hidupnya di desa dalam tanda petik. Pates. Bukan, Pates itu kan ibu kota. Saya di Galur. Enggak? Galur Galur, itu ya. tempat pasir ya di sampai hari di Bapak Purworejo itu. Nah, waktu itu kan begini Mas Yus. Kalau orang-orang sekitar ya bahasa yang digunakan antara bapak, ibu dengan anak, ya kalau bapak dengan anak itu bahasa Jawa, kemudian ibu dengan anak juga bahasa Jawa, Ya. terus kalau anak dengan bapak atau ibu atau orang tetangga yang lebih tua itu biasanya menggunakan bahasa. Waktu itu kan bahasanya macam-macam, ada yang pakai kromo inggil, ada yang pakai kromo biasa. Nah, karena kita itu di pedesaan, maka biasanya ya kita menggunakan nama bahasa Jawa kromo yang maja itu yang biasa. Nah, tapi kadang-kadang orang tua kalau kita anak itu salah menggunakan bahasa, nah bapak-bapak kita itu masih bisa nuturi. Jadi kan kadang-kadang apa kita sok keliru maju. Jadi bapak maem kulo dan ini kan penggunaan kata yang tidak pas. Nah waktu itu ya bapak kita, orang-orang tua kita itu kadang merake nek sing luwih tuwa ya nganggo kata dahar. Kalau yang lebih muda ya cukup maem. Kadang-kadang masih ingat waktu itu menggunakan bahasa yang sangat tradisional, nedo. Nah, mungkin Pak Jun yang ahli sastra, nedo itu masih ada apa sekarang? Nah, ternyata nedo itu seingat saya banyak digunakan oleh orang-orang apa desa. Nah, di generasi sekarang ini, ketika saya dengan tetangga menggunakan bahasa, ya, bahasa nedo ini sudah hilang. Kadang-kadang menggunakan pakai bahasa, maaf ini benar apa tidak? Madang. Madang ini kan, ya kadang-kadang kalau orangnya yang mungkin tidak tahu bahasa ya Pak Budi Madang ini kan ya teman-teman buarap. Ini boso-boso sekarang ini itu lebih merakyat. Kalau dulu ya paling-paling nedo dan nah ini mungkin masih sebagai ahli bahasa, ini yang menyebabkan ini kalau ditinjau dari pendidikan era Nadiem Makarim ini yang salah siapa? Kadang-kadang kalau sudah nggak ada jawabnya, ya karena saya masih ingat lagu yang sok diputar Mbak Yosi, lagunya Ebit GAD itu, tanyalah pada rumput yang berguna. Nah, mungkin Pak Jun sebagai novelis yang berkecimpung di dunia bahasa ini sekarang bisa memberi komen ini tentang keluh kesah ya orang-orang generasi ini sebelum milenial. Pak Budi, mungkin ada kata-kata Bapak Ibu yang berkesan yang kaitannya dengan ini supaya Pak Budi itu melanjutkan, karena ketika itu setahu saya lulus SMA itu udah keren banget ya, udah hebat lah bisa lulus SMA, apalagi tadi Pak Budi menyampaikan di desa gitu ya, kok dalam tanda kutip masih belum puas ya. Itu mungkin atau barangkali Pak Budi bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Bapak Ibu. Kalau saya dengar tadi beliau sangat terpelajar ini, mungkin juga pendidikannya lumayan tinggi ini Bapak Ibu ini, walaupun orang desa. Ya, mungkin bisa ceritakan Pak Jun. Gitu. Nah, bapak saya ini kan bapaknya itu lurah. Bapaknya lurah, ibunya biasa sebelumnya Bu Lurah. Nah, lurah waktu itu kan
jumpanya sama orang-orang Belanda. Betul. Jadi Ya. di sebelah rumah saya sekarang ini itu dulu ada pabrik gula, namanya pabrik gula Sewa Galoer begitu ya. Itu bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Tahu nggak artinya Pak Budi? Ya kalau saya tahunya Sewa Galoer gitu ya. Nah itu sebelahnya nanti ada pasar, nah sebelahnya pasar nanti ada stasiun kecil. Nah stasiun ini berfungsi oleh Belanda dipakai untuk membawa gula pasir dari pabrik Sewu Galoer itu dibawa ke Jogja. Nah, jadi karena mbah saya ini kebetulan lurah, maka beliau ini kan Dekat dengan orang-orang ketemunya dekatnya dengan namanya sinder-sinder pabrik yang kebanyakan orang Belanda. Belanda. Pangreh Projo waktu Yang itu. Projo. Jadi karena mungkin pergaulan ini, akhirnya bapak saya itu disekolahke dalam tanda petik di Jogja. Apa nama sekolahnya? Namanya sekolahnya ya mungkin pernah saya ceritakan sama Mbak Yosi, saya nggak tahu. Namanya Sekolah Ongkoloro. Itu sekolahnya anak pribumi, bagi pribumi yang pengen sekolah, tapi sekolahnya di Jogja. Jadi kira-kira kalau pukul 5 pagi, Mbah putri saya itu katanya gendong bapak saya dibawa ke stasiun, nanti ditumpakin kereta ini dibawa sampai ke Jogja. Jadi SD, jadi waktu SD bapak saya itu masih digendong. Mungkin ya waktu itu ya karena takut terlambat. Jadi ya ini mungkin yang memberi efek pada saya dan saudara-saudara untuk bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Iya. Jadi waktu itu ya yang sampai SMA dan kuliah di desa saya itu cuma Beberapa kelintir ini nampak. dokter cuma satu. Kemudian saya adik kelasnya ikut kuliah, kemudian diikuti oleh adik-adik saya. Jadi orang tua saya memang dalam tanda petik walaupun tidak kaya, bisanya cuma nyamoni ilmu. Iya, Sing penting tak sangoni ilmu, sesuk nek wis duwe ilmu, arep nggowo, pengen punya mobil, tuku kok. Iya. Sing penting saiki tak menehi sangu ilmu. Nah ini kata yang berkesan pada Iya. ayah saya Yang yang ini ilmu. betul-betul cuma pendidikannya Ongkong loro. Iya. Ya kalau sekarang mungkin ya S2 jadi ongkong Kalau itu berarti kalau saya bisa sampaikan ya, beliau itu orang terpelajar. Salah satunya ya karena lingkungannya menghendaki begitu ya. Ya. Karena ayah nampaknya dekat atau bergaul dengan Simbah. orang-orang simbah ya. Simbah, ya. Simbah bergaul dengan sinder-sinder yang notabene adalah orang-orang terpelajar juga kan ya. Belanda. Orang-orang Belanda yang punya pendidikan yang bagus lah ya ketika itu. Nah Pak Budi, waktu Pak Budi itu memutuskan untuk kuliah, ya, kira-kira bisa nggak diceritakan langkah-langkahnya? Kan kalau sekarang kan serba online begitu ya. Kalau waktu itu tahun 70-an ya Pak Budi ya? 71 itu kayak apa? Ngerekasane golek universitas itu. Nah, begini Pak Su, itu ternyata saya kuliah ini Bapak punya andil sangat besar. Gimana? Bisa diceritakan lebih rinci Pak Budi? Sing penting milih jurusan sing kena sesuk golek banget. Nah ini kan Waktu itu yang ditawarkan jurusan apa aja kok? Beliau suruh milih itu. nah waktu itu di Kabupaten Probolinggo itu masih jarang yang namanya guru eksak, Oh, ya. guru IPA. Iya. Kalau sekarang itu, jadi sing penting milih jurusan IPA. Tapi karena pengaruh Pak Jiono BSC tadi, akhirnya saya memutuskan ke milih di jurusan fisika. Waktu itu juga Iya. dan ya, karena mungkin Tuhan belum mengizinkan, saya bisa masuk tes kedua. Iya. Ternyata karena waktu itu saya tidak tahu jadwal,
ternyata jadwalnya itu jadwal jurusan. Harusnya saya belajar fisika, tapi secara saya hanya belajar secara umum. Ya. Akhirnya tes yang kedua saya tidak diterima di UGM. Nah, kemudian saya punya bapak memberi cadangan di yang namanya IKIP Yogyakarta. Ya. Waktu itu saya juga jurusan fisika, karena nanti yang kedua pilihannya matematika, Ya. dan dua-duanya kebetulan diterima. Akhirnya tinimbang kangelan, saya harus turuti orang tua, sing penting cepet itu saya. Ya. Akhirnya kesenangan tentang fisika saya tinggalkan, saya akhirnya masuk jurusan matematika. Waktu itu alangkah hebatnya bapak saya ke Yogyakarta sepanjang 20 km, karena saya belum tahu, saya ke Kalimalang itu diboncengke pakai sepeda. Jadi saya ditunggoni, daftar, selesai, akhirnya pulang. Ya. Kemudian tes, saya dititipkan di tempat Simbah, dan lahirlah tentang kesan yang membuat saya bangga Ya. sama bapak itu. Dan itu ternyata untuk tidak hanya saya, tapi untuk adik-adik saya. Maaf Mas Jun, saya tidak umum. Waktu itu semua adik saya itu mencicipi perguruan tinggi. Tahun 70-an ya, inilah yang bisa kita tarik. Mudah-mudahan ini nanti memotivasi Ya. para pendengar yang kebetulan punya putra wayah. Jadi pendidikan itu sangat penting. Iya, Pak Budi, ini terima kasih sekali Pak Budi atas berbaginya. Saya jadi ingat ini nih, kalau tadi saya perhatikan kan betapa besar peranan ayah ya, peranan orang tua. Makanya ini belum lama ini saya mendengarkan ucapan seorang sastrawan namanya A.S. Laksana ya, itu mungkin bisa dilihat atau didengar di YouTube. Dia bilang begini, kalau kita punya orang tua yang hebat, punya ayah yang hebat, itu seperti kita sudah membaca 500 buku. 500 buku. 500 judul buku itu kalau kita punya ayah yang hebat. Dengan demikian, lalu dia mengatakan kalau kamu tidak punya ayah yang hebat, ya harus banyak membaca buku, kira-kira gitu ya. Nah ini Pak Budi termasuk orang yang sangat beruntung. Menurut saya ayah beliau sangat hebat, sehingga ya mungkin ya Pak Budi, tanpa kehadiran ayah di kehidupan Pak Budi entah ini Pak Budi mungkin begini, nasibnya seperti teman saya yang sekarang itu, maaf, dulu ada yang jadi petani, kemudian ada yang jadi pedagang, tapi karena ilmunya tidak banyak, makanya sekarang ya sudah di rumah, lulus STM terkenal di Jogja, punya anak, dan anaknya karena kurang pendidikan, akhirnya ya runyam. Terima kasih sekali Pak Budi. Sekali lagi, barangkali ini yang bisa kami bagikan kepada para pendengar, sobat-sobat Surya FM ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan santai ini. Selanjutnya saya kira cukup Pak Budi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.